Ya, jadi di Darosa itu tempatnya juga agak padat, terus juga nggak sebersih seperti di Sabi atau Asyir gitu ya. Jadi kalau misalnya malam-malam tuh ya, selamat datang di podcast Mumtaza Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di podcast Mumtaza Kairo. Oke, pada podcast yang kali ini kita bakalan ngebahas tentang rekomendasi tempat-tempat tinggal atau gambaran tempat-tempat tinggal dan keseharian kita di Mesir. Karena balik lagi, kita tinggal di sini ya paling enggak tahu gimana gambaran-gambarannya. Selebihnya nanti realitanya semua praktiknya gimana kalian sendiri bakal ngerasain di sini. Sekarang kita kasih gambaran-gambarannya aja gitu. Oke, sebelum kita berbicara, kita perkenalan dulu ya. Saya sebagai host dan ini teman saya sebagai host. Nama saya Muhammad Fakih Harlian dari Nusa Tenggara Barat. Nama saya Fatia Firliana dari KPJ. Ya, saya sendiri narasumber dadakan Raihan Haidar. Dari mana? Oh iya, dari KPJ juga. KPJ itu Jakarta ya. Jakarta, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Selanjutnya Saya Alvina Fauzia dari kekeluargaan KSW. KSW itu mana? Jawa. Jawa Tengah. Oke. Jadi langsung aja ya. Kan tempat tinggal ini beberapa mahasiswa secara umum biasanya tinggal di Darosa, Sabi, Asyir. Sekarang kita mau tanya tentang Darosa dulu nih. Gimana Ustadz Raihan tentang Darosa? Aduh, Darosa. Kasih gambarannya kayak gimana, lingkungan kayak gimana, kelebihan dan kekurangannya lah juga gimana. Jadi yang mau dibahas kelebihan dulu apa kekurangan dulu nih? Gambaran umumnya. Oh, gambaran umumnya dulu ya. Jangan langsung Ya. kelebihan. Jadi gambaran umumnya tuh ya di Darosa itu nih ya. Itu ada kampus Banin. Ada kampus Banin, Jamiah Azhar. Nah, terus ada Madiafa juga buat talaki-talaki. Terus juga di Darosa juga identiknya dengan orang Indonesia sih. Situ soalnya banyak yang tinggal di Darosa ini. Mayoritas Tinggal di situ. Tapi ada beberapa yang tinggal di Sabi, Asyir, dan daerah-daerah lainnya lah gitu. Jadi begitu. Terus kelebihannya gimana kalau Darosa? Ya, kelebihannya kalau misalnya buat Banin ya, itu deket dari kampus. Jadi kalau misalnya kita mau ke kampus itu, ya udah tinggal jalan kaki gitu, nggak pakai naik mobil, nggak ngongkos juga gitu. Nah, terus juga di Darosa ini ada beberapa tempat juga kan ya, beberapa wilayah lah gitu dibagi-bagi. Ada Simpang X, nanti kalian tahu Simpang X itu di mana. Terus ada daerah Khodrawi, daerah Aslan juga gitu ya. Biasanya tuh tempat yang paling rame ini ya di Darosa itu di Simpang X gitu. Simpang X dan Khodrawi biasanya. Nah, terus ada juga di Aslan. Aslan ini identiknya dengan Kabupaten. apa ya? Aslan ya mungkin daerah Darosa paling belakang lah. Iya. Agak Tapi agak masuk lagi. jauh-jauhnya jalan ya 10 menit, 15 menit, Iya. tapi masih bisa jalan. Tapi juga Soalnya itu saudara. tapi juga lumayan murah ya tempat tinggalnya di sana ya. Ya kalau Aslan cenderung lebih murah, Lebih murah Tapi ya. lebih jauh. tapi lebih Makin jauh makin Iya. murah. Makin jauh makin murah, pokoknya makin ke dalam makin murah itu Iya, ya. benar. Tapi nggak semua tempat kuliah ya. Tempat kuliah Banat beda, tempat kuliah Iya, Banat. ini kita ngomongin yang Banin dulu. Jadi Dan Banin pun ada yang kuliah di Sabi kan? Iya. Yang jurusan di Rosat atau mengambil kedokteran di sana tempatnya Nah, di iya. Sabi. Jadi bukan di Darosa tempatnya. jadi ada sebagian kampus Banin juga yang di Sabi gitu ya. Nah, jadi begitu guys. Kemudian untuk Sabi. Nah, tak Sabi itu gimana sih? Kalau Sabi itu identik dengan lebih bersih, terus lebih aman, lebih rapi karena kebanyakan juga di Sabi itu imaroh atau apartemennya itu ada bawabnya atau penjaganya. Dan itu kebanyakan emang diisi atau kita temui banyak banat di Sabi karena dekat kampus Banat juga di situ.
gitu. Nisabi itu juga pertengahan antara Darosa sama Asyir gitu. Kalau untuk Madiava sebenarnya Madiava itu nggak cuma di Darosa sih, banyak juga mungkin karena kita yang juga terkenal aja ya. tapi kalau dihitung banyaknya emang banyakan Darosa, cuman di Sabi juga ada. Kalau memang mau talaki di Sabi juga ada. Di awal Sabi itu ada Habib Ahmad, di akhir Sabi juga ada Syekh Kahila, banyak juga di Sabi. Nah, jadi itu tempat talaki itu banyak, tinggal kita cari. Tinggal kitanya aja mau gerak apa Untuk enggak. kondisi gimana di Darosa? Di Darosa ya, untuk kondisinya ya, jadi di Darosa itu tempatnya juga agak padat, terus juga nggak sebersih seperti di Sabi atau Asyir gitu ya. Jadi kalau misalnya malam-malam tuh ya, itu banyak kegaduhan juga, kedengeran gitu ke lantai berapa, ke lantai 8 juga Iya, kedengeran. karena saking bangunannya padatnya. padat-padat kan. Iya. Jadi mau nggak mau itu resikonya, cuman lebih dekat kuliah itu. Iya aja. enak. Terus juga strategis lah tempatnya gitu, mau kemana-mana ada. Terus mau ke warung Indo juga ada, Matam Indo juga ada. Insya Allah aman semua di situ mas, strategis. Iya. Buat kalian yang mau ke Matam juga di situ deket-deket, ya kan ngeprint juga deket, apa-apa juga deket. Anda tidak usah ketawa. Kalau ngeprint di mana kak? Ya jadi kalau ngeprint bisa hubungi kontak di sini. Ya, lanjut. Kalau di Sabe gimana kondisinya? Kalau di Sabi itu jalanannya lebih besar karena kalau diibaratkan di Sabi itu kayak kotanya gitu loh. Oh iya. Ya kan ya. Kalau di Darosa tuh jalanannya lebih kecil, lebih sempit. Terus di Darosa tuh ada yang namanya tuk-tuk kayak bajai gitu. Kalau di Ya, Sabi tuk-tuk itu kayak bajai ya, bajai. kalau di Sabi nggak ada sama sekali. Jadi memang daerah kota gitu deh. Jadi Iya kan? Sabi itu lebih luas lah. Lebih luas gitu daripada ya. Darosa. Terus lebih kalau untuk keamanannya lebih bagus di Sabi sih, apalagi untuk Banat. Bahkan di beberapa apartemen, beberapa imaroh itu Banin nggak boleh masuk karena khusus Banat. Jadi seperti itu. Kalau Iya. mungkin Asyir dijelaskan deh. Oh iya, Asyir jadi kita ketinggalan, mau ngomongin maaf yang di tentang Asyir ya. Darosa, terus juga Sabi. Nah, terus kita sekarang mau ngomongin ya kameramen gimana? Jangan ngomong-ngomong. Oke, kalau wilayah Asyir gimana? Tadi kita udah bahas Darosa, Sabi. Asyir terlupakan, jangan terlupakan. Enggak terlupakan, tapi belum gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Asyir nih ya, menurut pandangan gue sendiri gitu ya. Asyir itu identik dengan orang-orang organisasi gak sih? Iya. Ya kan? benar. Kebanyakan Iya. di sana kan organisasi. Organisasi biasanya di sana. Soalnya kekeluargaan juga ya. Alma mater, kekeluargaan itu banyak di sono gitu, kayak KPJ, KSW, terus ke KMJ ya, terus apa lagi? Ya pokoknya di KPM semua ya kan. Di sana semua gitu ya kan. Tapi mungkin ada beberapa alma mater atau kekeluargaan yang di daerah Sabi ataupun di Darosa, tapi tidak sebanyak yang di Asyir gitu. Jadi buat kalian yang mau aktif di organisasi, ya silakan aja masuk ke afiliatif ya, kekeluargaan atau ke Organisasi afiliatif. ya gitu ya. Pokoknya. Dan Asyir sama Sabi nggak jauh-jauh beda kan sebenarnya. Mm-mm. Sama aja kondisinya gimana, sama aja. Cuman bedanya cuman di jauhnya aja. Iya. Cuman Asyir lebih jauh lagi. Dia Sabi itu pertengahan ya, Iya, Sabi pertengahan antara Darosa dan Asyir gitu. Sekarang kita bahas tentang toko-toko milik Mas Sisir nih, atau Iya. yang disebut apa? Ya toko Asia lah pokoknya. Ya, pokoknya Pasar toko Asia Asia. lah, Pasar pasar Asia, Asia gitu. Nah, jadi kalau pasar Asia itu ya, alhamdulillah di sini banyak sih. Jadi kita nggak usah ketakutan bahwasanya, misalnya lidah kita nih belum apa ya, Terbiasa. belum terbiasa makan makanan Indonesia. Terus kalian mau masak sendiri di rumah gitu, ya itu ada. Kalian mau beli santan atau apa gitu, itu di pasar Asia ada insya Allah. Ini Tinggal kalian- Banat biasanya rajin masak buat kue gimana? Iya, Banat biasanya gimana nih? Kalau beli apakah bahan-bahan di Mesir juga ada gitu? Beberapa ada, tapi kalau kayak santan gitu kan nggak ada kan. Nggak ada ya? Jadi carinya di pasar Pasar Asia. Asia. Pasar Asia. Dan pasar Asia di Asyir ada, di Sabi ada, di Darosa juga ada. Dan Iya. itu milik orang Indonesia juga yang jual. Dan tentu harganya lebih mahal dari Ya, Biasanya. karena dikirim dulu kan.
Jadi harganya ya agak sedikit mahal. Cuman untuk mengobati rasa rindu Rindu kepada lidah makanan Indonesia ya. lidah Indonesia ya harus merogoh kocek lebih Anda punya uang silakan. Nah, lagi nih sekarang ada matam atau Tempat rumah makan. makan lah, tempat makan yang punya orang-orang Indonesia. Rumah makan. Ya, bicara soal rumah makan ya. Ya alhamdulillah banyak sih ya. Kita juga nggak perlu ketakutan juga bahwasanya kita di sini nggak bisa makan makanan Indonesia gitu. Karena dari beberapa mahasiswa atau dari mahasiswa Indonesia Mesir itu dia buka warung makan gitu. Buka warung makan isinya makanan Indonesia gitu. Dan itu makanannya Indonesia banget lah pokoknya lah. Tinggal kalian pilih, itu banyak. Ada matam Kinana, matam Prasmanan Simpang X, ada apalagi tuh pokoknya banyak lah, rem Jawa dan lain-lain. Tinggal kalian pilih itu kalian mau makan ayam geprek terus soto atau apa gitu. Mungkin kalau di Sabi gimana, apakah ada gitu matam Indonesia? Iya, banyak juga sih. Malahan lebih banyak Sabi dan Asyir daripada di Darosa katanya. Oh gitu. Iya. Banyak yang di Darosa, tapi mungkin Salah apa tadi? Salah. Anda salah. Itu bukan hoax. Anda bukan orang Sabi. Oh iya. Lupa. Ini kita langsung tanya orang Sabi. tapi mungkin lebih enak gitu loh, lebih enak di Asia Tempatnya sama ya? Sabi. Tempatnya lebih nyaman, terus rasanya Oke. oke, Terus gitu. Ya mungkin kalau di Sabi ini matamnya itu identiknya dengan mewah-mewah ya. Bahkan Asyir. dari apa sih matam Malaysia juga itu juga lumayan mewah, tapi makanannya juga top lah pokoknya. dan ini juga kan untuk beberapa kebutuhan misalnya skincare atau apa. Ini kan biasanya ada mahasiswa Indo yang sering jual. Nah, Iya. itu gimana sih, kasih gambarannya gimana? Kalau skincare di sini sih sebenarnya sama sih kayak di Indonesia, cuman ada beberapa brand atau produk yang nggak dijual di Mesir. Jadi biasanya itu kita ngambil bagasi dari Indonesia gitu. Jadi nanti ada jasa yang buka untuk pre-order skincare kayak gitu. Tapi kalau bedak atau facial foam ada sebenarnya, cuman merek Mesir. Dan itu termasuk jilbab, mukena, Jilbab, jaket ya, juga kan ada dijual. Jadi bisa di sini nanti ada disebar grup umum yang mau masuk di sana, ada info bagasi dan lain sebagainya. Besok paham kok di sini istilahnya semua. Tapi ada kok kalau emang mau nyari yang produk Mesir. Kalau dicari itu ada, cuman kadang-kadang mahasiswa itu nggak tahu, Iya. tapi sebenarnya ada gitu loh. Makanya pada bagasi, tapi sebenarnya ada. Kayak jilbab itu banyak sebenarnya Mungkin di Mesir. kadang sekalinya cocok, sekalinya nggak cocok. Kalau skincare ya. Iya, bisa kan gitu kan. Ada Iya, yang tapi cocok, ada yang enggak. Kalau kayak jilbab atau baju-baju sebenarnya di Mesir banyak. Iya. Cuman mahasiswa itu kadang-kadang nggak tahu, makanya bagasi. Malas nyari gitu kan. Jadi Tuh. kalau mau nyari sampai ketemu, kalau nggak nyari ya dikirim bagasinya. Atau beli sama orang apa mahasiswa di sini ya. Di sini gitu. Ada pre-order. Ya membantu dipesan di mana. ekonomi. Mahasiswa juga gitu ya kan. Kita saling bantu gitu ya kan. Jadi sekarang kita mau bahas tentang igar rumah. Igar ini kayak gimana? Sewa. Uang sewa rumah. Nggak mungkin dong kamu tinggal gratis di sini. Nggak mungkin kan? Kecuali beasiswa asrama gitu Asrama. kan. Oh, semoga kalian dapat ya. Semoga kita dapat semua. Amin. Nah, jadi kalau Darosa itu biayanya berapa biasanya rata-rata? Cenderungnya berapa? Dibilang biasanya sih ya, itu kembali lagi kepada diri sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin si sewa rumahnya ini, ya itu Darosa itu termasuk standar gitu harganya, nggak murah, nggak juga mahal gitu. Karena tempat ini strategis dan banyak dicari orang gitu. Dan tergantung daerahnya juga. Tergantung Pak. daerah juga. Darosa itu ya. ada beberapa tempat Ya, kan, jelas. seperti Simpang X. Simpang X ini biasanya kan ya bisa dibilang alun-alunnya gitu ya, alun-alunnya mahasiswa gitu ya kan. Iya. Banyak yang tinggal situ. Jadi banyak juga yang nyari Imaro di sekitar Simpang X. Kodrowi juga itu banyak di situ. Gamalia. Jadi Gamalia juga ada ya. Gamalia juga tapi agak jauh ya. Dia nyebrang gitu, nyebrang. Itu tuh Imaro-nya kurang lebih dari 2.300 sampai 3.000-an ya. Iya. Bahkan ada yang 3.500 mungkin. Tergantung ukuran, jumlah kamar juga. Jumlah kamar gitu. Jadi misalnya kalian ini di rumah ada 7 orang, ya udah bagi aja 7 orang
berapa gitu, berapa 500 kah atau 400 kah gitu ya kan. Dan perlu tahu juga ya, maksudnya beda daerah makin dalam itu bedanya itu bukan jauh-jauh banget gitu, cuman ya gitulah, cuma Iya. bisa jalan aja, Iya. jalan Paling berapa aja. menit Paling gitu, berapa nggak menit lama, gitu, nggak lama. nggak lama. Iya. Sampai setengah jam. Mungkin Dan- kalau kalian malas juga malas masuk ke dalam atau keluar gitu ya, kan ada Bisa, tuk-tuk iya. gitu. Dan Aslan Khodro itu sebenarnya nama masjid, cuman Mm-mm. untuk memudahkan pembagian daerah, Iya. Masisir ngasih nama aja gitu. Iya. Sebenarnya bukan itu nama aslinya. Iya. Kalau Nama aslinya kita juga kita juga nggak tahu. Kita tahu ya. Soalnya Tapi kadang kalau dekat Iya. Masjid Hadrawi ya udah itu daerah Khodro. udah pada tahu gitu ya kan. Udah pada nomor RT RW juga kan di sini kan. Iya. masyhur gitu di Masisir. Jadi begitu. Mungkin kalau daerah Aslan ya bisa Anda sendiri yang jawab. Karena dia tinggal di Aslan, Iya. di pelosok, bukan Jadi pelosok kalau- sih. Aslan itu apa bagian belakang ya? Iya. Aslan itu jauh agak masuk ke dalam kan, lah apalagi misalnya kita dari Mahato masuk ke dalam kan, capek itu. Cuman lebihnya dia tuh murah. Heeh. Kamar ruang yang besar, kamar 3, terus itu kita bisa dapat harga 3.000. Dan rumah itu bisa diisi bersembilan gitu kan. 9 bagi 5 mungkin 9 bagi 3 berapa? Ya, segitu. 3.000 Ya. bagi 9 Iya, 500 kan. Cuman ya itu lelahnya itu aja sih. Iya. Dan itu udah termasuk air listrik juga. Jadi kenapa banyak orang milih Aslan? Ya karena itu murahnya, lebih baik nggak apa-apa capek dikit tapi Murah gitu ya. gitu kan. Daripada mahal tersiksa. Sakit juga kan kayak Anda. Anda pengalaman. Aduh jangan Kalau diomongin. di Sabi gimana nih? Ya, Sabi Masalah gimana? Kalau Iya. sapi itu lebih cenderung mahal, Heeh. sekitar 3.500 deh, itu udah Paling murah kali ya, 3.500 itu paling murah. 3.500 sampai 4.500. Ada yang 5.000 juga. 5.000 ada. Tapi memang kalau di Sabi kan rumahnya besar, space-nya Sesuai space-nya fasilitas luas. juga lah sama kondisi lebih enak. Jadi bisa diisi orang banyak juga. Cuman kalau kita tinjau lagi dari pengeluaran kita, kayak misalnya gas, kalau di Sabi itu kebanyakan gasnya TOBI. Kalau TOBI itu jadi bukan gas tabung, tapi dia gas dari, pokoknya ada emang ada Pipa ya, saluran gitu pipa loh. pakai pipa dia. Jadi dia bayarnya nggak tentu dan nggak terlalu mahal gitu. Kalau Darosa kan kebanyakan Iya. gas ya, gas Tabung mahal ya. juga kan. Gas tabung. Nah, Gas terus tabung kita. lagi-lagi kembali ke kesepakatan rumah itu sendiri. Kalau memang kalau memang rumah itu mau dipatok harga murah, ya nanti pengeluarannya disesuaikan kayak gitu. Maupun itu di Darosa atau di Sabi. Jadi kembali lagi ya, kalau kalian mau milih rumah, diskusiin aja sama kakak pembimbingnya kan, udah dibagi-bagi dulu kan semuanya. Iya. Itu gunanya kakak pembimbing, makanya kenapa Mumtazah selalu begitu. Masalah rumah, masalah belajar, persiapan, semua bisa tanya ke kakak pembimbing. Jadi memang gitu, dan dari dulu juga gitu, sebelum dari zaman dulu pasti ke senior dulu kan. Namanya kita orang baru nggak tahu apa-apa kan. Benar-benar. Nah, jadi dan masalah igar rumah, masalah apa itu istilahnya rumah tangga sendiri. Beda rumah, beda Iya. kebijakan, beda Iya, peraturan benar, kan. Bener. Dan kalau bicara ongkos, misalkan yang Banat tinggal di Darosa, otomatis kalau kuliah kan ke kampus dia ngongkos juga kan. Iya, ngongkos. Nah, itu juga perlu diperhitungkan gitu. Cuman lagi-lagi kan kegiatan kita di sini bukan cuma kuliah kan, ada talaki, mungkin ada yang minat Organisasi. organisasi atau bahkan bisnis itu itu nanti bisa kita sesuaikan gitu loh. Jadi bukan nggak semua Banat dia milih di Sabi, nggak gitu, karena dia Sesuai mau kebutuhan ya. memprioritaskan Ya. apa dulu gitu. Banyak juga Banat yang tinggal di Darosa atau mungkin di Asir atau bahkan ada yang di daerah lain kayak Mukotom, Alex kayak gitu. Dan tempat tinggal itu sebenarnya bukan cuman di Darosa, Sabi, Asyir ya, masih banyak tempat lain sebenarnya, Mikawi, terus Mukotom. Putung, Mukotom, tapi itu jarang banget. Yang paling banyak ya di 3 ini gitu. Makanya kita dari panitia emang mengkhususkan atau memprioritaskan Iya, tiga tempat tiga ini. distrik ini untuk adik-adik kita. Ya, karena ibaratnya datang ke sini Mumtazah nggak mau ngelepasin kalian gitu-gitu, masih tetap tanggung jawab Mumtazah. gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, untuk keamanan, kenyamanan ditetapkanlah 3 tempat ini supaya nggak kesebar. Itu untuk kenyamanan juga.
bukan berarti Mumtazah Nggak bolehin. enggak, Di itu untuk sini, di keamanan sana, juga. iya. Mungkin nanti kalau kalian mau pindah juga ya silakan, Iya. tapi Iya. Nanti kalau udah 1 tahun ya udah dilepas, terserah mau pindah rumah atau gimana, Benar, itu benar, balik benar. ke diri sendiri lagi. Mm-mm. Oke. Jadi kita kini mengkhususkan untuk 3 tempat ini ya. Nah, mungkin buat di Asyir kita belum diomongin nih masalah biaya. Mungkin Asyir- kalau Asyir Asyir- ini terbilang murah ya. Asyir Iya nggak sih? itu Asyir. Apa? Iya, Sama kayak Sabi sebenarnya sama semuanya. kayak Sabi, cuman 11-12 dia ya? lebih murah sih. Iya, lebih murah kan? Karena bandingannya. bangunannya juga atau jalannya itu lebih nyaman Sabi sih. Iya. Kalau apalagi di Asyir kan banyak ini, ntar kita rasis. Banyak ini apa namanya? Banyak orang-orang Orang asing dari negara lain lah. asing, heeh. Heeh. Itu juga terus banyak kejadian juga di Asyir. Tapi maksudnya jangan parno ya. Iya, Ini kan Yan Iya. Parno. di semuanya itu ada, cuman pasti kalau ada. di Asyir itu lebih banyak Mm-mm. kejadian. Perlu diingat lagi ya, kita ini orang luar istilahnya, kita ini turis. Dimanapun turis, selama dia bukan di negaranya, jangankan bukan di negara ya, bukan di desa kita itu orang rawan sebenarnya. Iya. Jadi balik lagi, kita tetap persiapkan diri, tapi nggak oper juga sampai Iya. parno. Jangan Enggak begitu juga. Waspada. Waspada boleh gitu, tapi jangan sampai parno gitu. Masalah tadi disinggung di bis bepergian nggak aman. Ya bis misalnya kita di Indo juga kalau Ya, sama aja sama sebenarnya. aja kena copet kan, ya sama. Maka dari Soalnya itu, kita tinggal di ibu kota kan, di Kairo. Iya. Ya, namanya ibu kota pasti numpuk, dan perlu diketahui ya, di benua Afrika ini Kairo adalah kota terpadat. Karena banyak pendatang. Mesir. Pelajar Indonesia aja 10.000. Iya. Belum lagi yang lain ya, belum Malaysia, belum Iya. yang lain. Benar-benar. Jadi wajar untuk keamanan diri ya kita balik sendiri, kita sendiri yang peduli. Kalau kita nggak peduli sama diri sendiri ya gimana itu kan. Is. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kendaraan ya. Tadi kan sudah kita bahas tempat tinggal ini jauh harus pakai transportasi ini ya. Sekarang kita bakalan bahas dulu deh pertama. Mungkin kendaraan yang paling umum ya, bis misalnya. Ke bis itu gimana? Kalau bis itu ada 2 jenis bis di sini. Sebenarnya banyak sih, cuman yang paling sering kita temui itu bis biru yang besar, bis biru yang Tayo. 3/4. Tayo. Itu yang paling sering kita jumpai, dan masisir apa namanya? Masisir tumpangi. Ada juga yang warna kuning, ada juga green bus. Pokoknya yang paling umum karena kita distrik kita banyak kita tinggali di Darosa sama Sabi. Asyir yang paling kita sering jumpai itu 24 jim sama 80 coret. Kalau dari distrik Darosah Sabi itu 24 jim. Kalau Darosah Asyir, Darosah Sabi Asyir itu ada namanya 80 coret. Itu yang paling sering sih, 2 itu. Selebihnya banyak juga bis kecil-kecil itu. Aku pribadi juga belum ini sih, belum hafal. Maksudnya kan banyak kan ada kode-kodenya, nanti kita Iya. bisa Ada sama-sama hafalin. jadi dia Si- ada angka-angkanya gitu. Setiap angka itu melambangkan Ya, tempat. sama gitu. kayak di Indo aja sih Iya, kayak gitu ya sama kan. di kayak di Indo. Iya. Terus Ya, Bang. apa lagi? Kalau di Mesir ini masih ini nggak sih, masih banyak gitu loh kendaraan umum. Iya. Iya, masih. Iya. Emang Daripada- di luar negeri kan budayanya gitu, kendaraan umum, jalan kaki. Kalau Indo aja kita mager-mager. Kan kadang-kadang ada kita satu bis sama Syekh Azhar atau Iya. sama orang-orang pakai jas kayak gitu, naik tramko, naik angkutan, Bener-bener. naik bis gitu banyak. Dibandingkan dia pakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi, dia lebih memilih kendaraan umum gitu ya. Saking tawadunya atau gimana mungkin ya kan kita nggak Tuh. tahu. Nanti kalau beruntung antum bisa menemukan Syekhul Azhar, berjubah Azhar, Iya. nggak milih-milih gitu. Misalnya terkenal misalnya kayak Syekh Hisham Kamil gitu kan. Itu beberapa mahasiswa sering ketemu sama Syekh Hisham Kamil di bis 24 jam. Atau Syekh Izzuddin. Itu beliau amin fatwa Darul Iftah, naik bis ketemu. Iya. Jadi begitu. Kemudian ada lagi nih kendaraan yang bis itu kan nggak banyak, dan kadang-kadang nggak setiap saat. Ada Iya. lagi biasa dipakai Tremco. Nah kalau Tremco itu gimana? Siapa dia sekarang? Gantinya ini. Iya. Jangan. Iya juga. Ayo. Iya, nggak apa jawabannya. Tremco tuh apa emang? Tremko angkutan kan ya kalau di Iya. Indo. Jadi ada Ya. juga. Tremco itu Iya, kayak bemo ya. Iya. Ih, kok bemo? Kok bemo? Bemo bajaj. Kalau di aku bemo kayak gitu. Oh, beda ya. Oh, iya, Iya, beda. iya, iya. Sorry guys, sorry. Kayak angkot, oke, kayak angkot.
Iya, lanjut next. Ayo. Gimana? Ya, satu. Kalau Tremco itu kalau di Indonesia tuh kayak semacam angkutan umum gitu kan ya. Iya. Ya semacam gitu nggak sih? Iya. Iya, terus kapasitasnya. Oh ya, kapasitasnya tuh mungkin berapa 12 orangan ya atau kurang lebih segitu sih. Dan lebih kecil ya, lebih desak-desakan. Heeh. Tapi kalau untuk jarak dekat, misalkan kita dari Darosa ke Sabi, tapi kita turunnya di 2A gitu. Jadi itu nanti igarnya, Bayarnya. Bayar biaya. Bro. Igar itu upah maksudnya ya, itu bayar. Itu mustalahat harus kalian paham besok. Kan Iya. masih sir. Iya. kita sebutnya ugroh kalau apa Iya. namanya tips untuk bayar tuh loh. Iya, Itu ongkos bisa ya. kita lebih murah kalau jarak dekat kan. Kalau bis itu sama aja, mau jarak dekat, jarak jauh dia tetap 5 le. Dan ada juga Uber di sini ya. Nah, ini Iya. Uber. Ustaz Rayhan, kalau Uber gimana? Ya, jadi kalau buat Uber itu buat kalian yang mager pakai kendaraan umum dan punya duit silakan. Malas desak-desakan. atau Iya. mungkin kepepet. Kepepet Ya, atau kepepet. kepepet gitu Karena ada beberapa apa-apa, di beberapa kondisi kita harus pakai Uber, Iya, misalnya emang ngantar benar. orang sakit gitu Oh, kan. iya. Nggak Terus mungkin cepet-cepet. pakai bis yang desak-desakan gitu kan. Dan Tremco itu lebih desak-desakan lagi Iya. karena ukurannya gitu. Uber itu aplikasi kayak Iya. Grab atau Grab. Ya Gojek kayak Uber gitu. di Indonesia aja Ya, gitu kayak sama. Indonesia. Cuman pakai bahasa Arab. Ada juga taksi. Taksi, ada. Taksi. Iya. Tapi Ya, lebih saran pakai Uber. Iya. Dan kalau naik taksi itu harus pintar-pintar nawar juga sih sebenarnya. Ya, pokoknya nanti kalian ngerasain lah di sini. Ngerasain Gitu. di sini gimana. Oke. Jadi pada podcast kali ini mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan. Insya Allah kalau memang butuh lagi kita akan buat podcast tentang materi-materi atau hal-hal yang kita Iya. perlukan selama kita di Mesir ini. Pokoknya buat kalian yang kurang jelas atau mau nanya apa-apa, silakan komen di kolom komentar, oke? Atau apalah silahkan tanya senior-seniornya karena Iya. memang itu tugas senior untuk mendampingi maba. Gitu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.